Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bahagia sekali saya dapat kembali menjumpai Anda dalam program acara Setetes Embun, di mana nantinya kita akan menyimak sebuah tausiah agama bersama narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Tentu sedikit ilmu maupun setetes embun yang akan kita simak nantinya akan diharapkan bisa memberikan pencerahan maupun kejernihan berpikir untuk kita menjalani kehidupan yang lebih baik ke depannya. Dan pemirsa, pada episode kali ini, Setetes Embun akan menyampaikan sebuah tema, yakni hakikat doa dan tuntunan adabnya. Doa adalah intisari ibadah. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk berdoa, dan Ia pun berjanji untuk mengabulkannya. Doa adalah hakikat ibadah, di mana dalamnya terdapat upaya kita untuk kembali dan juga merendahkan diri di hadapan Allah. Doa juga diibaratkan sebagai senjata, obat, maupun pintu dalam semua hal kebaikan. Untuk membahas tema tersebut lebih dalam, kita sudah hadir di tengah-tengah kita kali ini, yakni Ustadz Mahmul Huda MPDI yang juga menjabat sebagai anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya di Jember 1 TV. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya kali ini Ustadz? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Baik Ustadz. Sebagai pengantar tadi, kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan pemaparan terkait tema kita pada episode kali ini, yakni hakikat doa dan tuntunan adabnya. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, pemirsa TV Jember yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dalam sesi atau episode kali ini kita akan bahas tentang masalah doa gitu ya. Doa itu adalah merupakan hal yang sudah tidak asing lagi bagi kita, bahkan sebagai manusia muslim kita selalu berdoa gitu ya. Bahkan bukan orang muslim saja yang melakukan doa, tapi semua orang itu pasti tahu dan juga pasti pernah berdoa gitu ya. Sebetulnya doa itu apa gitu ya. Jadi doa itu apa? Doa itu sebetulnya kan secara bahasa itu hanya meminta ya. Doa itu adalah meminta. Sedangkan secara istilah itu doa itu adalah tolabul adna lil fi'li ilal a'la. Jadi tuntutan atau permintaan orang bawah untuk sebuah pekerjaan atau melakukan sesuatu pekerjaan kepada yang lebih tinggi itu ya. Jadi kalau kita anggota kepada ketua misalnya, kepada di sini kepada direkturnya, itu namanya kan juga meminta, artinya kan berdoa gitu ya. Tetapi kalau kepada Allah itu sendiri adalah doa itu adalah tolabul inayah minhu, artinya bahwa meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sebagai wujud sebetulnya bahwa kita itu tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Kita membutuhkan banyak kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan, baik itu yang bersifat duniawi atau ukhrawi dan lainnya. Kita tentunya adalah meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebetulnya doa itu apa, kan begitu ya? Doa itu apa? Di dalam Islam doa itu adalah hal yang sangat penting sekali. Bahkan yang pertama, doa itu adalah dikatakan sebagai sebuah ibadah. Jadi doa itu adalah merupakan ibadah. Karenanya dalam suatu hadis dijelaskan dari Nu'man bin Bashir bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah, bahwa doa itu adalah ibadah. Jadi kalau kita lihat kita sholat ya isinya adalah juga doa gitu ya. Sehingga
Kalau sholat itu adalah pasti itu adalah ibadah. Tetapi kalau orang doa itu belum tentu ibadah dalam artian karena doa itu juga artinya banyak, bisa mengundang, memanggil dan semacamnya. Tetapi kan kalau berdoa meminta kepada Allah itu sendiri adalah sebetulnya itu adalah berdoa. Jadi berdoa bahkan dikatakan bahwa ad-doa itu adalah mukhul ibadah, bahwa doa itu sendiri adalah merupakan inti daripada ibadah. Kalau tahu bahwa doa itu adalah merupakan ibadah, tentunya kita sebagai orang muslim, orang yang beriman ya harus senantiasa meminta, harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalaupun doa kita yang dipanjatkan kepada Allah, permintaan kita baik urusan duniawi dan lain-lain itu adalah meminta kepada Allah, kalau itu diberi oleh Allah, ya alhamdulillah itu ya. Kalau itu dikabulkan oleh Allah saat itu juga, lah itu adalah memang merupakan harapan kita. Betul. Tetapi kalau seandainya doa kita masih belum dikabulkan, tetapi Allah pasti mengabulkan. Tetapi kadang-kadang belum dikabulkan oleh Allah saat itu juga, berarti orang itu sudah dianggap beribadah dan tentunya mendapat pahala, karena doa itu sendiri adalah merupakan ibadah. Jadi bukan hanya sekedar memohon saja, tetapi itu sudah menunjukkan bahwa orang itu adalah benar-benar butuh kepada Allah. Jadi intinya yang pertama bahwa doa itu adalah sebuah ibadah. Kalau manusia tahu bahwa itu adalah ibadah, baik doa kita dikabulkan itu adalah merupakan harapan kita, tetapi kalau seandainya masih belum dikabulkan, meskipun pasti akan dikabulkan oleh Allah, itu adalah merupakan satu ibadah. Itu yang penting. Bahkan doa itu adalah merupakan suatu kewajiban. Doa itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita seorang muslim ya, dan itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an itu disebutkan wa qala rabbukum ud'uni istajib lakum. Jadi berdoalah kamu kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengabulkan. Jadi akan mengabulkan apa yang kamu minta, apa yang kamu pinta kepadaku, kata Allah. Bahkan innalladzina yastaghbiruna, bahwa sungguhnya orang-orang yang yang menyombongkan diri an ibadati fayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka itu akan masuk neraka dengan hina dina. Ini kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu adalah wajib berdoa, dan Gusti Allah itu akan pasti mengabulkan doa orang itu. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan begitu. Jadi ud'uni istajib lakum itu bahwa kita manusia diwajibkan oleh Allah untuk berdoa, dan Gusti Allah pasti mengabulkan doanya orang yang meminta kepada Allah. Bahkan dalam terusannya bahwa As-Sufyan Ats-Tsauri itu menyampaikan bahwa orang yang dicintai oleh Allah itu adalah orang yang memang banyak meminta kepada Allah. Berarti orang itu kan butuh kepada Allah, dia merasa tidak memiliki apa-apa, tidak bisa apa-apa, sehingga dia meminta, butuh kepada Allah, doa kepada Allah, itu menunjukkan bahwa dirinya itu adalah tidak bisa apa-apa sama sekali, sehingga dia berdoa. Itulah katanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, orang yang dicintai oleh Allah. Allah cinta terhadap orang yang memang selalu minta. Bahkan kelanjutannya katanya Imam Ats-Tsauri, orang yang tidak meminta itu adalah dianggap sombong. Jadi makanya kalau kita itu tidak pernah berdoa sama sekali, itu dianggap orang itu adalah termasuk orang yang sombong. Makanya marilah kita berdoa, karena doa itu adalah ibadah. Bisa dikabulkan oleh Allah, di samping juga akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, dalam hadis itu disebutkan bahwa doa itu adalah juga merupakan seperti pedang ya. Jadi doa itu adalah silahul mukmin. Doa itu adalah
pedangnya orang mukmin dalam artian apa? Bahwa dengan doa itu orang bisa menolak bala. Jadi apalagi sekarang musim-musim zamannya corona ya. Betul. Corona masih masih ada yang terbaru katanya. Betul. Namanya Omikron itu ya. Bahwa kita sudah berusaha cukup banyak itu ya, dengan obat, dengan semuanya, tapi masih kena. Betul. Oleh karena itu, insya Allah dengan doa gitu ya. Karena doa itu adalah merupakan silahul mukmin, ibaratkan kita memiliki musuh, kita tidak berperang, tidak memiliki apa-apa, ya payah kan gitu kan. Oleh karena itu pedang itu sendiri adalah doa itu sendiri adalah bagaikan pedang ketika kita menghadapi musuh itu sendiri. Jadi kesimpulannya yang pertama, hakikat doa itu adalah merupakan ibadah kepada Allah, dan doa itu sendiri adalah ibaratkan pedang dalam rangka untuk menolak bala apapun. Ibaratkan orang yang menghadapi musuh juga memerlukan pedang itu sendiri gitu. Luar biasa tadi, sebuah pengantar yang cukup memberikan kita pencerahan tentunya. Namun Ustadz, seperti yang Ustadz sampaikan barusan, Allah tentunya sangat senang ketika hambanya meminta, karena itu merupakan tanda bahwa kita merendahkan diri di hadapan Allah. Namun apakah semua doa itu juga tentunya diterima oleh Allah, Ustadz? Ya, berkaitan dengan doa itu apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat sejarah atau kita lihat baca Al-Quran itu kan para nabi itu juga berdoa ya. Jadi bagaimana Nabi Zakaria berdoa ketika sudah sudah beruban, istrinya juga tua, sudah sepuh dan tidak memiliki keturunan. Nabi Zakaria itu adalah juga berdoa kepada Allah. Yang doanya fa insyaallah itu la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Jadi itu doanya yang disampaikan oleh Nabi Zakaria itu, Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, janganlah engkau membiarkan aku sendiri tanpa keturunan, bahwa engkau itu adalah khairul warithin, sebaik-baik dat yang mewarisi. Ini sebetulnya doa ini adalah doa bagi para jomblo. Jadi para jomblo yang sulit dapatkan jodoh dan semacamnya, itu biasanya adalah selalu berdoa dengan setiap hari, setiap sholat doa, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Apakah doa itu adalah pasti diterima oleh Allah? Tadi sudah saya sampaikan bahwa wa qala rabbukum ud'uni istajib lakum, bahwa berdoalah kamu kepadaku, maka aku akan mengabulkan kepada kamu. Artinya apa? Pasti doa itu adalah akan dikabulkan oleh Allah, tetapi ada beberapa catatan, ada beberapa syarat kalau di dalam hadis itu, sehingga orang itu doanya dikabulkan oleh Allah. Yang mana dalam hadis itu disebutkan mamin muslimin yad'u bida'watin. Jadi tidak ada seorang mukmin yang berdoa dengan satu doa yang laisa fiha ismun, yang di dalamnya tidak ada dosa, tidak berdoa hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qati'ur rahimin, dan juga tidak ada doa yang memutus tali silaturahim, illa a'tallah, kecuali Allah itu memberikan ada 3 hal. Jadi 3 perkara yang diberikan oleh Allah, pasti diberikan oleh Allah. Yang pertama itu adalah ayyu ajjilalahu da'watahu. Yang pertama, bahwa Gusti Allah itu akan mensegerakan mengkabulkan apa yang diminta. Itu yang pertama. Artinya bahwa orang berdoa kok di dalamnya tidak mengandung dosa, tidak mengandung memutus tali silaturahim, maka ada 3 yang diberikan oleh Allah. Yang pertama adalah ayu ajjilalahu da'watahu. Gusti Allah itu menyegerakan permintaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayu akhiralahu fil akhirah. Gusti Allah itu tetap mengabulkan doanya, tetapi tidak diberikan di dunia, tapi diberikan di akhirat. Artinya tetap kan ya, doa itu mesti diterima, dikabulkan oleh Allah, tapi yang pertama itu adalah bisa diberikan di dunia oleh Allah. Yang kedua,
bisa diberikan oleh Allah, ditunda besok di akhirat. Sedangkan yang ketiga itu ayasrifasu. Jadi dengan dia itu berdoa meminta kepada Allah, dengan doanya itu adalah diganti dengan misalnya Gusti Allah itu menghilangkan dari dia semua kejelekan. Itu salah satu di antara doanya itu berarti diterima. Bisa saat ini oleh Allah dikabulkan, atau tidak dikabulkan di dunia, tapi di akhirat nanti diberikan oleh Allah, justru itu akan lebih bagus, akan lebih banyak gitu ya. Atau ketika tidak, yang ketiga adalah dari doa itu, bandingan doa itu adalah oleh Allah dihilangkan kejelekan-kejelekan atau keburukan-keburukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Orang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doa, makanya kita harus selalu berdoa kepada Allah gitu. Betul, ya. Ustaz. Berarti semua doa itu tentunya diterima oleh Allah asalkan memang niatnya baik, tidak ada kezaliman di dalamnya, Ustaz ya. Iya. Di samping ada tata krama yang belum saya sampaikan kan. Oke. Jadi ada beberapa tata krama, cara adab orang berdoa kepada Allah itu tentunya ada. Di samping tadi pertanyaannya doa pasti diterima, tapi orang itu juga memenuhi tata krama adab orang itu berdoa. Yang pertama itu adalah makanan dan minuman. Jadi makanan dan minumannya itu adalah harus makanan minuman yang baik, makanan minuman yang tidak haram. Jadi atib mat'amaka, kata Kanjeng Nabi, bahwa memperbaguslah kamu akan makananmu, takun mustajabat dakwah, bahwa kalau kamu makannya itu halal, baik, maka pasti akan diijabahi oleh Allah. Jadi kadang banyak orang yang berdoa, doa saya kok tidak diterima-terima misalnya. Bisa saja nanti di akhirat atau dihapus dosanya, tapi kadang-kadang orang mengeluh kok tidak diterima doa saya. Sementara makanannya itu adalah makanan yang haram, dimakan, minuman haram. Ya tentunya itu adalah diantara yang menghalang-halangi doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan, minum adalah harus halal agar supaya permintaan kita, doa kita tidak dihalang-halangi gitu ya dengan makanan itu sendiri, sehingga oleh Allah tidak akan dikabulkan karena ada beberapa syarat yang mungkin tidak dipenuhi. Yang kedua adalah berdoa itu harus dalam keadaan suci gitu ya. Jadi bukan kemudian pokoknya doa. Jadi doa itu orang berdoa ya harus dalam keadaan suci ya. Jadi misalnya atau berwudu dan semacamnya. Karena Kanjeng Nabi itu karih itu an adwallaha illa ala tuhrin gitu ya. Saya itu tidak senang, kata Nabi, berdoa kepada Allah kecuali atas keadaan suci. Jadi suci untuk kemudian berdoa kepada Allah. Itu yang kedua ya. Jadi makanannya, minumannya itu adalah halal, kemudian dalam keadaan suci. Kemudian yang ketiga itu adalah juga ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi orang berdoa itu ya memang harus murni ya. Jadi berdoa kepada Allah, fad'ullaha mukhlishina lahuddin, bahwa berdoalah kepada Allah dalam ikhlas. Jadi kita harus ikhlas berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua itu adalah yang berikutnya itu adalah berdoanya itu adalah dengan cara khudu ya, dengan cara merendahkan diri. Karena orang meminta kepada Allah itu kan memohon kepada Allah ya tentunya harus merendahkan diri. Jangankan kepada Allah, kepada bupati misalnya, kepada presiden misalnya, itu kan juga harus seakan-akan rendah ya, merendahkan diri. Bukan berarti adalah tadzallul, bukan menghinakan diri maksud saya, tetapi adalah harus merendahkan diri lebih-lebih kepada Allah. Jadi kalau kepada orang yang kita minta misalnya harus merendahkan diri lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Jadi berdoalah kamu kepada Allah dengan cara tadarru, merendahkan diri, dan wa khufyah, dengan cara lilih. Jangan kemudian bengok-bengok doa kepada Allah ya. Jadi
doa kepada Allah kok bengok-bengok. Nabi itu pernah ketika berperang di menuju perang Khaybar, nyampe di wadin satu lembah itu, akhirnya ada para sahabat yang berteriak-teriak itu. Irba'u ala nafsikum, kata Nabi. Diam, jangan berteriak-teriak. Bahwa kamu itu loh berdoa kepada zat yang tidak tuli. Bahwa Allah itu lebih dekat daripada ia sendiri itu ya. Itu adalah itu. Kemudian yang berikutnya yang mungkin sering dilakukan oleh kita, kalau kita orang berdoa itu, kenapa sih orang berdoa kok kemudian berdoa alhamdulillah, kemudian kepada sholawat? Karena memang itu adalah penting. Karena kullu doa itu adalah mahjubun. Setiap permintaan, permohonan, doa itu adalah mahjub, dihalang-halangi hatta yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang itu adalah membaca sholawat kepada Nabi. Itu adalah banyak beberapa hadis yang mengatakan semacam itu. Ada seorang laki-laki yang berdoa tanpa menyebutkan hamdalah, tanpa memuji kepada Allah, tanpa juga bersolawat kepada Nabi. Akhirnya Nabi mengatakan mengatakan ajalah hadza. Ini terburu-buru mungkin doa orang ini. Akhirnya orang itu dipanggil oleh Nabi, bahwa sesungguhnya di antara kamu itu kalau mau berdoa itu ya memujilah kepada Allah. Kemudian membacalah sholawat. Setelah itu baru doa. Insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah. Mengangkat tangan dan juga diantaranya doa-doa pada waktu-waktu yang memang mustajabah. Itu adalah diantara tata krama berdoa kepada Allah. Gitu ya. Kemudian Ustadz, Allah juga mengatakan bahwa beliau tidak suka dengan orang-orang atau hamba-hamba yang melampaui batas, seperti yang disebutkan seperti itu. Apakah dalam doa ini juga terdapat batasan, Ustadz? Dalam artian seperti yang dicontohkan di awal tadi, ketika kita memohon seorang jodoh semisal dengan spek seperti ini, kemudian dia tidak mengaca bahwa dirinya hanya sebatas seperti itu, namun doanya tinggi sekali. Apakah dalam doa juga terdapat batasan seperti itu? Doa itu tadi kan ada batasan ya. Gusti Allah itu akan menerima doanya orang muslim selama di dalamnya itu adalah tidak mengandung dosa dan juga tidak mengandung pemutus tali silaturahim. Doa apa saja. Tetapi juga perlu diingat bahwa Gusti Allah memberikan ijabah itu sendiri adalah bermacam-macam. Yang pertama itu adalah Gusti Allah itu memberikan mengijabahi doa itu sesuai yang diminta. Jadi ya kau al-matlub bi ainihi alal faur. Jadi dia minta jodoh yang ganteng, yang kaya, ya akan diberi oleh Allah gitu ya. Jadi doa itu yang penting dua tadi itu kan, tidak ada dosa, kemudian tidak ada qati'ur rahim, itu pasti diijabah oleh Allah. Tetapi perlu diingat, ijabahnya Allah itu adalah bermacam-macam. Nah, yang pertama itu adalah Gusti Allah itu mengijabahi, memberi yaqau al-matlub bi ainihi. Jadi memberi apa yang diminta alal faur, segera. Orang berdoa minta sembuh kepada Allah, kemudian oleh Allah disembuhkan. Ada orang misalnya minta jodoh kepada Allah, kemudian diberikan jodoh oleh Allah. Itu namanya yang pertama. Jadi Gusti Allah itu memang memberi apa yang diminta dengan zat yang diminta itu sendiri dengan segera. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, jadi permintaan itu adalah yaqa'u walakin yata'akhkhar. Yang kedua, Gusti Allah itu akan mengijabahi doa itu, tetapi masih tidak langsung, tapi masih nanti akan diberikan oleh Allah. Tetapi kenapa? Li hikmatin, karena adanya suatu hikmah. Ada seorang yang minta jodoh, misalnya ganteng, kaya misalnya, itu oleh Allah kadang-kadang masih diakhirkan, ya diakhirkan, tapi juga akan dikasih oleh Allah gitu ya. Jadi minta kaya misalnya juga bisa kaya, tapi kayanya tidak cepat, tapi masih nanti akan dikayakan oleh Allah. Tapi kenapa? Ada suatu hikmah. Nah, jadi Gusti Allah menunda itu adalah bukan karena apa-apa, tapi karena adanya suatu hikmah. Kalau kita duduk-duduk seperti ini, kemudian ada orang nyanyi misalnya, salah orangnya ganteng misalnya, suaranya enak, kita ada uang langsung diberi, enggak itu biasanya itu ya.
Biasanya, aduh tutup no dhisik lagunya kan gitu kan, sampai kalau perlu lagu lagi gitu. Tapi kalau ada orang misalnya datang kepada kita suaranya ndak enak, misalnya sudah bau macam-macam, kita mau nyanyi aja, ndak usah nyanyi, langsung dikasih uang gitu kan. Dikasih uang. Itu artinya hanya untuk kita bahwa mungkin ketika doa kita lama ndak dikabul Allah, mungkin Allah senang kepada kita kan gitu kan. Bukan berarti tidak dikabulkan doanya oleh Allah. Jadi Allah itu masih memberikan, tapi diberikannya tidak dengan segera, tapi masih akan ditunda karena adanya suatu hikmah. Sama dengan seorang anak yang misalnya berkelepotan tanah, kotor semua, ada bapaknya membawa makanan, kemudian anak itu meminta, diberikan enggak itu makanan itu? Ya pastinya tidak akan diberikan. Kenapa? Ya karena masih tangannya kotor macam-macam gitu ya. Itu kalau di manusia, meskipun Allah tidak seperti itu. Oleh karena itu katanya para ulama, bisa dikabulkan, tapi nanti akan dikabulkan oleh Allah. Tetapi menundanya Allah itu masih karena adanya suatu hikmah. Yang terakhir, bahwa yang pertama diberikan oleh Allah sesuai dengan zatnya itu sendiri. Yang kedua diberikan tapi masih akan ditunda karena adanya suatu hikmah. Tetapi yang ketiga itu adalah diberi oleh Allah tapi tidak diberi sesuai dengan apa yang diminta. Nah, anak kecil misalnya minta sepeda motor, minta HP lah sekarang ya. Jadi anak kecil, masih kecil sudah minta HP. Kadang-kadang oleh orang tua tidak diberikan karena HP berbahaya terhadap mata dan semacamnya misalnya ya. Oleh orang tua diganti sesuatu yang lain. Apa itu? Karena apa? Ya karena anak itu kan bukan karena tidak sayang, bukan karena tidak cinta kepada anak, karena masih kecil minta HP takut berbahaya, akhirnya diganti sesuatu yang lain oleh bapak. Mungkin kita kepada Allah juga seperti itu. Kita minta kaya misalnya, tapi oleh Allah tidak dikaya-kayakan, tapi diganti sesuatu yang lain yang kita tidak tahu, padahal itu sudah dikabulkan oleh Allah. Kenapa kok seperti itu? Oh nanti mungkin itu kan, ini kan gitu ya. Kalau orang ini dikayakan sekarang, itu mungkin akan lupa kepadaku kata Allah. Atau ketika orang itu dikayakan, maka orang itu akan menjadi sombong, sehingga oleh Allah tidak diganti, tidak diberi apa yang diminta, tetapi diganti sesuatu yang lain oleh Allah. Itu artinya apa? Pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi perlu diingat, manusia itu, kita itu harus ingat, kadang-kadang kita itu berdoa sudah mulai sejak umur berapa berdoa minta kaya sampai sekarang tidak kaya-kaya misalnya kan. Itu kemudian kita beranggapan bahwa oh doa kita kalau begitu tidak dikabulkan oleh Allah. Diingat bahwa Allah bisa memberikan apa yang diminta, atau Allah itu bisa memberikan yang diminta tapi masih ditunda oleh Allah, atau Gusti Allah memberikan tidak apa yang diminta tapi diganti sesuatu yang lain yang lebih manfaat, yang lebih bagus untuk kita gitu ya. Itu harus tahu kita. Jadi tidak berarti tetap Allah itu akan mengabulkan doa kita itu sendiri gitu ya. Tentunya Allah juga tidak akan membiarkan kita dalam kesulitan ya Ustaz ya. Iya, pasti. Dan Allah tahu apa yang lebih kita butuhkan dibandingkan dengan apa yang selalu kita inginkan. Iya. Jadi makanya kita harus yakin terhadap itu. Ketika kita berdoa, aku doa begini loh, kaya itu kok gak kaya-kaya ya. Jangan kemudian berasumsi atau menganggap bahwa kita ini sudah tidak direken oleh Allah, atau mungkin untuk apa doa, mungkin kita tidak perlu doa, wong doa mulai dulu sampai sekarang tetap seperti ini kok. Tapi harus ingat, itu pasti dikabulkan oleh Allah. Barangkali apa yang diminta tidak itu yang diberikan oleh Allah, tapi diberikan sesuatu yang lain, diberikan kesehatan oleh Allah kan gitu kan ya. Dia berdoa kaya tapi tidak diberikan kaya oleh Allah, tapi dia selalu sehat ya, selalu sehat, kesehatannya selalu fit terus misalnya. Itu mungkin kita minta kaya, oleh Allah gak dikasih kaya, tapi diganti kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa itu tentunya Allah akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita saat ini, dan tentunya itu merupakan yang terbaik untuk kita. Ya, jadi Allah akan memberi yang terbaik kepada kita. Allah tidak akan memberi sesuatu yang dapat memudaratkan atau akan memberikan mafsadat kepada kita. Seperti anak yang minta pisau misalnya. Kita tidak akan memberi pisau kepada anak itu. Kenapa? Kalau dikasih pisau, khawatir pisau itu adalah mencelakakan kepada dirinya. Allah mungkin seperti itu. Kita tidak diberi oleh Allah, doa begini tidak diberi, tapi diganti oleh diganti yang lain oleh Allah karena untuk kemaslahatan kita. Tetapi kita harus yakin
semua doa itu adalah dikabulkan oleh Allah. Kalaupun tidak diberi apa yang diminta atau tidak diberikan akhirat, paling tidak dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah sesuai dengan sebanding dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa sekali Ustadz apa yang menjadi pencerahan pada episode Status Sembun kali ini. Sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang bisa kita dalami lebih jauh, namun lagi-lagi kita terbatas dengan durasi yang hanya sampai 1 segmen kali ini. Namun tentunya semoga semua yang kita terima bisa menjadi ilmu yang barokah. Dan tidak lupa kepada Ustadz Mahmudul Huda, semoga pahala terus mengalir kepada mereka-mereka yang dengan tulus menyampaikan ayat-ayat Allah. Terima kasih sekali lagi Ustadz atas kehadirannya pada Status Sembun kali ini. Dan pemirsa, tentunya Allah akan menjanjikan dan mengabulkan harapan orang-orang yang berdoa dengan cara yang benar, tidak disertai dengan kezoliman dan sikap melampaui batas terhadap orang lain. Dan doa tidak hanya bisa mengubah sesuatu, namun juga bisa merubah kita. Jika kita tekun mencari Allah, tentunya perlahan namun pasti kita akan menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Dan pemirsa, saya Pia Mediana mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa pada Status Embun berikutnya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.